Setelah melahirkan, ini kali pertama saya berdiri di NTB, saudara sudah singset. Tapi saya berharap gendutnya tetap ninggal, saudara, supaya saya nggak kurus lagi. Tapi saya bersyukur saya bisa ada di tempat ini, saya bersyukur saya bisa ada bersama dengan saudara semuanya. Saya juga bersyukur, tadi Pastor Jess lagi keluar kayaknya, saya bersyukur Pastor Jess juga ada di tengah-tengah kita. Saya sungguh berdoa pemulihannya sempurna semuanya supaya bisa pulih sempurna lagi. Amin saudara, kita sebagai satu keluarga kita harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saudara, hari ini sebelum saya mulai sampaikan pesan Tuhan, saudara saya mau ajak saudara semuanya, saya udah izin dan saya mau ajak saudara semuanya untuk datang ke acara Christmas Voyage. Nah, saudara, ini tanggal 18 ini saya akan ada ibadah Natal di tempat ini. Judulnya temanya adalah Christmas Voyage atau berlayar bersama-sama dalam Christmas ini. 2 tahun lalu kita bikin Christmas in a jet plane. Tahun ini kita bikin Christmas di kapal. Saya nggak tahu tahun depan mungkin di kereta, mungkin di angkot, mungkin di mana saya juga nggak tahu. Tapi tahun ini kita bikin Christmas Voyage di tempat ini. Nanti kalau saudara rindu untuk hadir tanggal 18 Desember bisa minta tiketnya gratis. Setelah ini di belakang ke saya bawa beberapa tiketnya. Kalau kehabisan saya minta maaf. Tapi saya bawa beberapa tiketnya, boleh ambil nanti setelah ini ke saya di belakang. Saya undang saudara, kita sebagai satu keluarga kita bisa sama-sama merayakan Natal bersama-sama. Christmas Voyage 18 Desember itu hari Kamis, 2 minggu lagi kira-kira, 2 minggu lagi. Itu saja. Dan hari ini saya ajak kita belajar firman Tuhan dengan tema The God Who Sees. Tuhan yang melihat. The God Who Sees. Dia adalah Tuhan yang melihat. Saudara, kita mau belajar dari seorang tokoh firman Tuhan bernama Hagar. Saudara, seringkali kita ini kalau diumpamakan dalam firman Tuhan, kita diumpamakan sebagai Daud, sebagai Musa, sebagai Yosua, sebagai orang-orang yang mungkin adalah tokoh utama dalam firman Tuhan. But what if kalau ternyata season hidup kita sedang berada di tokoh yang seakan-akan kita bukan jadi orang yang disorot, kita bukan jadi tokoh utama yang jadi jagoannya dalam tanda kutip. Tapi kalau kita ternyata sedang ada dalam season kehidupan di mana kita adalah orang-orang yang mungkin tertindas, yang sedang dalam masa yang tidak mengenakan, seperti siapa? Hagar. Saudara, kita mau belajar dari kehidupan seorang Hagar. Yang menurut saya Hagar ini kasihan sekali saudara. Kalau saya baca cerita Hagar saudara, bayangin ya, dia dianggap sebagai tokoh antagonis sampai hari ini. Dia dicap sebagai tokoh antagonis sampai hari ini yang sebenarnya saya baca ceritanya dia gak salah apa-apa saudara. Yang mau buat dikasih, yang nyuruh buat Hagar dikasih ke Abraham bukan dia sendiri. Dia dikasih sama Sarah. Terus kemudian Sarahnya ngerasa Hagar, satu-satunya mungkin kesalahan Hagar adalah dalam firman Tuhan tertulis, maka mata Hagar memandang rendah Sarai. Yang sebenarnya gak jelas itu beneran memandang rendah atau enggak. Bisa jadi karena Sarah sangat insecure. Jadi lirikan mata yang sebegitu aja dia kayak dia ngerendahin saya. Karena Sarah insecure banget. Sarah insecure banget, bisa jadi sebenarnya itu bukan Hagar yang memandang rendah. Tapi Sarah sendiri yang insecure. Terus salahnya Hagar di mana? Gak ada sebenarnya, sejujurnya kalau saya baca firman Tuhan. Gak ada. Yang ngasih dia ke Abraham Sarai. Yang ngusir dia ke padang gurun Sarai. Yang nindas dia Sarai, tapi akhirnya dia yang jadi tokoh antagonis sampai hari ini dipandang di masyarakat dan dipandang oleh orang-orang yang baca firman Tuhan. Kasihan. Tapi saudara, hari kita mau belajar dari tokoh yang dipandang sebelah mata ini. Ternyata ada pesan-pesan Tuhan, ada value, ada kebenaran firman Tuhan yang kita bisa belajar. Kita mau buka firman Tuhan sama-sama dari Kejadian 15 ayat 14. Saudara, hari ini kita akan banyak baca firman Tuhan. Jadi please saya minta perhatiannya dan fokusnya. Karena kalau saudara miss sedikit, saudara kehilangan alur ceritanya. Kejadian 15 ayat yang keempat. Perjanjian Allah dengan Abram
Janji tentang keturunannya. Di perikopnya di pasal 15 ini udah jelas Tuhan ngasih janji ke Abraham yang tentunya juga kepada Sarah. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini yang adalah Eliezer, hamba dari Abraham, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara bayangin ya, di pasal 15, Kejadian pasal 15 ini. Ini adalah pasal di mana Tuhan memberikan janjinya yang spektakuler kepada Abraham, Sarah, dan keturunannya. Saudara bayangkan kalau hari itu saudara lagi didoain, dinubuatin. Engkau akan jadi bisnismen sukses luar biasa. Engkau akan jadi pembiaya lawatan yang sangat luar biasa. Tuhan akan berkati engkau sangat dahsyat. Di titik engkau lagi bangkrut, engkau dikasih nubuatan, Tuhan akan berkati engkau sangat luar biasa. Nanti dari berkat yang kau terima, engkau akan bisa membiayai gereja ini dengan sangat luar biasa. Dikasih nubuatan yang spektakuler. Saya rasa setiap kita akan berbunga-bunga hatinya. Mungkin juga meragukan. Bisa jadi meragukan, bisa jadi berbunga-bunga. Tapi minimal kita berusaha untuk percaya. Minimal kita berusaha untuk mengaminkan. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Di pasal 15, Tuhan berikan janji kepada Abraham dan kepada Sarai. Langsung di pasal 16-nya, boleh di next, pasal 16 ayat 2. Hagar dan Ismail. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lanjutnya, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara bayangin, pasal 15 Tuhan kasih janji yang spektakuler yang luar biasa. Enggak pakai babi bu. Pasal 16 bukannya Sarai menguatkan iman, bukannya Sarai malah semakin bertahan dan berkata Tuhan aku tunggu janjimu. Tapi langsung di pasal 16-nya Sarai ngasih Hagar ke Abraham. Saudara bayangin seberapa Sarai ini sangat insecure. Dan Sarai ini sangat meragukan setiap janji Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita belajar saudara. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang berkata seperti ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Kita baca sama-sama deh saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara firman Tuhan jelas berkata. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Hari itu Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Istrimu Sarai akan punya anak. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi Sarai gak siap. Hati Sarai gak siap. Kapasitas Sarai gak siap. Iman Sarai gak siap. Dan apa yang terjadi? Firman itu mencari yang lain. Yang diberkati juga turunlah kepada Hagar. Dan Hagar terima berkat itu. Saudara, Hagar punya anak Ismail. Ismail tuh dapat berkat yang luar biasa loh saudara. Dia jadi bangsa yang besar, dia diberkati Tuhan, dia disertai Tuhan. Ismail jadi bangsa yang besar. Berkat yang harusnya diterima oleh Sarai, hari itu malah turun ke Hagar terlebih dahulu. Saudara ini yang mau saya kupas untuk saudara. Saat Tuhan berfirman dan hati kita siap, maka firman itu akan jadi. Tapi seringkali saat Tuhan berfirman, hati kita tidak siap.
firman itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dia akan mencari hati yang lain yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Satu hari saudara, ada seorang pendeta besar bernama Pendeta Adeboye di Afrika. Di Zimbabwe atau Afrika, pokoknya di daerah sana saudara. Dan Pendeta Adeboye ini sampai sekarang masih hidup. Beliau ini gerejanya sampai hari ini kok saya pernah ke sana saudara, itu luar biasa. Gerejanya itu saudara 3 kilometer kali 3 kilometer. Saudara bayangin gerejanya udah bukan ratusan meter, udah bukan ribuan meter lagi. Gerejanya itu 3 kilometer kali 3 kilometer. Jadi dari di video sampai mata memandang tuh gak kelihatan ujungnya di mana. Itu gerejanya sebesar itu. Dan dia bilang ini baru permulaan. Kita akan lihat lawatan Tuhan yang jauh lebih dahsyat lagi. Dan dia bilang waktu itu saudara koko saya ke sana datang lihat juga ke sekolah minggunya. Saudara bayangin sekolah minggunya itu berapa kali lapangan bola saudara. Sekolah minggu doang itu berapa kali lapangan bola, besarnya itu besar sekali. Dan satu hari dia di dalam sebuah ibadah KKR ada seorang ibu-ibu saudara, dia punya anak. Dan anaknya ini setengah autis lah saudara, dari lahir setengah autis. Membutuhkan lah anak yang berkebutuhan khusus. Dan kemudian dia bilang dari mimbar, dia bilang, ibu yang duduk di sana, Tuhan bicara dengan saya. Di hari yang ketiga dari KKR kita, anak ibu akan sembuh. Dibilangnya seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Ibu ini diem, pelengah-pelengok. Setengahnya dia tuh gak percaya saudara. Anakku udah dari lahir kayak begini, mana mungkin bisa sembuh sih? Dia gak pernah lihat anaknya normal, jadi dia gak percaya. Tapi di belakang, di baris ketiga dari paling belakang, ada ibu-ibu lain yang punya anak yang juga berkebutuhan khusus. Dia teriak, amin, aku percaya Tuhan. Padahal harusnya firman itu buat ibu-ibu yang duduk di depan. Dia duduk di 3 paling belakang dan dia teriak, amin, aku percaya Tuhan. Yes Tuhan, amin. Apa yang terjadi saudara? Di hari yang ketiga KKR, ibu-ibu yang duduk di depan itu saudara, pulang dengan anaknya tetap sakit. Ibu-ibu yang di 3 paling belakang yang teriak-teriak amin, amin, amin dan percaya itu, pulang dengan anaknya sembuh. Saudara, itu yang sering kali terjadi. Saat Tuhan berfirman, firmannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau engkau gak siap, kalau hatimu gak siap, kalau imanmu gak menyambar dan berkata, iya Tuhan aku terima Tuhan. Itu akan cari yang lain saudara. Seperti berkat ke Sarah, akhirnya turun ke Hagar. Meskipun setelah itu akhirnya Sarah tetap menerima. Tapi setelah Hagar terlebih dahulu menerima berkat itu terlebih dahulu. Saudara, ada satu quotes yang saya mau tampilkan buat saudara. Hati yang percaya membuka pintu. Hati yang siap menyediakan ruang. Dan disitulah berkat Tuhan menetap. Saudara, saat hatimu percaya, engkau tuh sedang buka pintu buat Tuhan. Saat hatimu siap, engkau menyediakan ruang. Harusnya hari itu apa yang dilakukan Sarai? Harusnya yang dilakukan Sarai adalah saat dia terima berkat Tuhan, janji Tuhan. Dia berkata, iya Tuhan aku percaya. Itu membuka pintu. Kemudian apa? Dia berkata, aku siap-siap Tuhan. Aku siap, engkau mau suruh aku nunggu berapa tahun? Engkau mau suruh aku nunggu sampai kapanpun? Aku siap Tuhan. Itu memberikan ruang buat Tuhan. Dan disitulah berkat Tuhan menetap. Tapi Sarai percaya pun tidak. Lihat ceritanya bagaimana saat Tuhan berfirman hari itu dan Sarai ketawa. Sarai mentertawakan, aku udah mati haid. Gak mungkin bisa punya anak. Hatinya gak percaya saudara. Tapi saat kita percaya, kita sedang membuka pintu untuk Tuhan. Breakthrough adalah saat Kairos bertemu dengan wadah yang siap. Sebuah terobosan adalah saat Kairos bertemu dengan wadah yang siap. Nah tapi saudara, kemudian selanjutnya itu yang pertama saudara. Persiapkan hatimu, persiapkan imanmu. Jangan sampai Tuhan kasih berkat buat kita, kitanya gak siap. Berkatnya cari orang lain, berkatnya cari yang lain. Satu waktu saat kita siap itu bisa kembali lagi ke kita. Saat Sarah siap itu datang lagi kok. Tapi kan kemudian kita jadi kehilangan sebagian dari berkat kita. Kejadian 16 ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bentar minum dulu.
Ayat yang ketujuh. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, di manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lalu malaikat Tuhan berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat yang ke-10, lagi malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Itu berkatnya Abraham dan Sarai harusnya. Tapi jadi diberikan juga kepada Hagar. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saudara bayangin hari itu ya saudara, Hagar diusir pergi sama Sarai. Yang minta buat Hagar nikahin jadi istri Abraham, Sarai. Tapi setelah punya anak, setelah hamil, diusir sama Sarai. Hagar diusir. Dan saat Hagar diusir sama Sarai, dia ketemu Tuhan di padang gurun. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Kembali lagi ke ayat tadi yang ke-9. Ke-8, sorry. Ayat yang ke-8 tertulis seperti ini. Hai Hagar, siapa? Hamba Sarai. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya coba bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau tuh tega loh. Ini orang lukanya itu sama Sarai. Ini orang habis kepahitan mungkin sama Sarai, habis ditindas sama Sarai, didatengin Tuhan jeng-jeng. Dan Tuhan berkata straight to the wound. Dia berkata strike langsung ke lukanya Hagar. Dia gak bilang hai Hagar anakku yang kucintai. Enggak. Dia gak berkata hai Hagar yang anak yang kupilih. Enggak. Hai Hagar hambaku yang kusertai. Enggak. Dia berkata strike langsung ke lukanya Hagar. Dia konfront langsung Tuhan. Konfront langsung lukanya Hagar. Dia berkata Hagar hamba Sarai. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan kalau aku jadi Hagar, aku mungkin marah loh Tuhan sama engkau. Ya aku tahu aku mantan hamba Sarai, karena sekarang aku udah kabur. Tapi gak usah diperjelas Tuhan. Gak usah diperjelas aku adalah hamba Sarai. Itu orang nyonya yang sudah menindas aku, yang gak tahu keadilan, yang kurang ajar. Tapi Tuhan langsung strike, saudara sekali pukul strike, bam, Hagar hamba Sarai. Itu menurut saya saudara, kalau orang tuh udah ngomong kata-katanya pedes, ngelukain kayak pakai pisau, jelep, puter-puter misalnya gitu saudara. Udah bukan cuma jelep doang, pisau tuh diambil, dijelep, diunyak gitu sampai sakit banget. Apalagi yang ngomong adalah Tuhan. Tapi di situ saya belajar saudara. Ini kita buka quotes-nya. Kita buka slide-nya. Di situ saya belajar saudara, Tuhan adalah pembela kita. Tapi Tuhan tidak akan mengentertain ego dan perasaan kita. Dia bahkan konfront luka terdalam dari diri Sarai. Dia berkata, hai Sarai, hai Hagar, hamba Sarai. Dia konfront luka terdalam dari Hagar. Dia berkata, hai Hagar, hamba Sarai. Tuhan adalah pembela kita. Yes, Tuhan bela Hagar. Tapi Tuhan tidak mengentertain luka, ego, gengsi, dan perasaan Hagar. Dia tetap berkata, hai Hagar hamba Sarai. Bahkan lebih nyakitinnya adalah Tuhan berkata, kembali lagi, berikan dirimu ditindas lagi sama Sarai. Selesaikan prosesmu di sana. Kenapa? Karena boleh di next. Karena Tuhan tidak mau kita prematur. Tuhan gak mau kita prematur dalam prosesnya Tuhan. Jangan sabotase proses Tuhan. Saat Tuhan lagi proses hidupmu, seringkali kita pengennya Tuhan selesai cepet selesai. Kabur, kayak Hagar kabur. Tapi Tuhan berkata, nah I don't want you to be prematur. Aku gak mau kamu prematur, kembali lagi. Prosesmu belum selesai, kembali lagi ke Sarai, kembali lagi sana. Berikan dirimu ditindas, gak apa-apa, belum genap. Nanti setelah matang, baru engkau akan diusir keluar dan engkau akan jadi bangsa yang besar.
Tuhan gak mau kita prematur. Jangan sabotase proses Tuhan. Saudara, buktinya apa? Hagar kembali lagi, memang tidak tertulis dalam firman Tuhan bahwa Hagar kembali lagi ke Sarai. Tapi kita bisa baca firman Tuhan dari Kejadian 16 ayat 13. Ayat 13 tertulis seperti ini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan kaulah Allah Elroy. Sebab katanya sebentar. Ya nggak apa-apa saya baca aja. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ayat ke-14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Ayat 15. Kita baca sama-sama saudara ayat 15. 1, 2, 3. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu siapa? Ismail. Nggak tertulis dalam firman Tuhan bahwa Hagar kembali lagi kepada Abram dan Sarai yang suka menindas itu. Tapi di dalam firman Tuhan jelas tertulis bahwa yang menamai anak Hagar Ismail itu adalah Abram. Saudara, zaman itu nggak ada WhatsApp, nggak ada Line, nggak ada chattingan, nggak ada Instagram. Nggak mungkin Abram di rumah, Hagar di padang gurun, ditelepon sama Abram, yo WhatsApp yo, kamu udah ngelahirin ya? Anakku kasih nama Ismail dong. Nggak ada saudara. Berarti kalau itu Abram yang bisa namain Ismail, berarti Hagar kembali lagi kepada Abram. Hagar kembali lagi kepada Abram dan kepada Sarai. Saudara, jangan sabotase proses Tuhan. Ada saatnya kita pengen lari. Ada saatnya kita pengen kabur. Ada saatnya semuanya terasa begitu menyesakan. Pengennya semua yang instan. Pengennya semua yang cepat beres Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata prosesmu belum selesai, nah go with it. Deal with it bahkan. Bahkan menurut saya, kenapa Tuhan strike lukanya Hagar? Karena Tuhan mau, Hagar, kamu berdamailah dengan lukamu. Berdamailah sampai saat aku berkata, nyonyamu Sarai udah gak ada luka lagi. Udah gak ada sakit lagi di sini. Bahkan Hagar ngeiyain, iya Tuhan, dia adalah Sarai nyonyaku. Semakin sama kata Hagar, semakin sisan sekalian, semakin diperjelas. Aku ikut perjelas Tuhan. Aku ini hambanya, aku ini budaknya, nyonyaku Sarai. Aku kabur dari nyonyaku Sarai. Karena Hagar berdamai dan berdamai. Saudara, dan yang ajaib adalah tadi tertulis dalam firman Tuhan. Disitulah tercetus nama Allah Elroy. Tuhan yang melihat, the God who sees. Dari seorang budak yang cuma ditindas, yang gak punya nama baik bahkan, yang dianggap dunia orang tokoh antagonis bahkan. Tapi di situ tercetus nama Tuhan, Allah Elroy. Saudara, Tuhan doyan banget ngejumpain orang di mana? Di padang gurun. Saudara, banyak tokoh dalam firman Tuhan yang dijumpai Tuhan bukan di tahta kemewahan yang besar, tapi justru di padang gurun. Ada Musa, ada Yohanes Pembaptis, ada Yosua, ada bahkan Daud yang waktu itu sedang dikejar-kejar Saul. Nggak tertulis di Alkitab itu di padang gurun, tapi Tuhan jumpai Daud di mana? Di padang gurun. Tuhan hobi banget menjumpai anak-anaknya di mana? Di padang gurun. Saudara, kalau kita sedang ada di padang gurun hari ini saudara, itulah tempat paling Tuhan sukai untuk Tuhan menjumpai kita. Dan hari itu Hagar di tengah padang gurunnya, di tengah dia kabur lagi. Kedua kali dia diusir, yang kedua dia bukan kabur. Yang kedua kali dia diusir. Cuma gara-gara apa? Kalau saudara baca firman Tuhan, cuma gara-gara Sarah ngelihat Ismail main sama Ishak. Nggak terima. Dia ngelihat Ismail main sama Ishak, dia nggak suka. Dia bilang ke Abraham, usir aja itu Hagar. Dan Abraham juga nurut aja lagi. Diusir itu Hagar, pergi saudara. Gak salah apa-apa. Cuma anaknya lagi main loh sama Ishak, lagi main bareng. Diusir pergi saudara. Tapi sekali lagi,
Dia adalah Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang membela kita. Dia Tuhan yang membela mereka yang tertindas. Dia Tuhan yang membela orang-orang yang mungkin secara dunia diperlakukan tidak adil. Saya mau tanya saudara, apa yang bisa lebih tidak adil daripada Hagar? Dia gak ngapa-ngapain. Udah gak ngapa-ngapain, diusir, dimarahin, ditindas, diusir lagi, pergi lagi. Dan gak ditahu lagi setelah itu udah gak tahu dia kemana, diusir pergi belas hilang. Tapi sekali lagi dia Tuhan yang adil saudara. Dia adalah Tuhan yang adil, dia Tuhan pembela kita. Selanjutnya ayatnya saudara. Bentar, mana ya? Nggak usah deh ayatnya kebanyakan, nanti saudaranya belenek pusing. Hagar 2 kali dijumpai di padang gurun sama Tuhan. Tapi kejadian 21 aja, kejadian 21 ayat 20, ayat yang terakhir itu. Kejadian 21 ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Saudara, firman Tuhan jelas menulis, Tuhan menyertai Ismail. Kenapa? Karena dia Tuhan yang adil. Bahkan saat dunia memperlakukan kita gak adil. Saat mungkin kita ini merasa sedang di titik ketidakadilan. Saudara, dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang melihat. Dia Tuhan yang membela kita. Dia Tuhan, meskipun mungkin dia gak akan entertain gengsi kita. Kita kan kepengennya ya saudara, kalau bisa Tuhan pites hari ini Tuhan, orang yang nyebelin sama kita, orang yang menindas kita, pites hari ini di depan mataku Tuhan. Supaya aku bisa bertepuk tangan, bersorak-sorai dan berkata, makanya jangan macam-macam sama aku. Itu maunya kita, itu gengsinya kita, itu egonya kita. Tapi sekali lagi Tuhan gak entertain ego kita. Tuhan gak entertain perasaan kita. Tuhan gak entertain gengsi kita. Bahkan kalau bisa Tuhan straight to the point ke luka terdalam kita. Tapi di balik itu dia bela kita. Dia bela kita habis-habisan. Dia berkati kita luar biasa. Karena dia tahu dia adalah Tuhan yang menghitung. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang melihat Allah. El Roy, the God who sees. Dan saudara, quotes yang saya mau katakan hari ini, ketidakadilan manusia tidak pernah membatalkan keadilan Tuhan. Ketidakadilan manusia tidak akan pernah membatalkan keadilan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita menerima bahwa padang gurun pun ada di dalam rencananya. Tuhan mengubah padang gurun itu menjadi tempat penyediaan. Kadang kita gak terima saudara kita ada di padang gurun. Tapi saat kita berdamai dengan keadaan, kita berdamai dengan proses yang sedang Tuhan kerjakan, kita berdamai dengan arti apa? Ya memang ini proses yang harus aku lewati. Ini memang padang gurun pun memang ada di dalam rencananya Tuhan. Maka padang gurun itu Tuhan akan ubah menjadi tempat penyediaan. Seringkali saudara, yang Tuhan tunggu itu apa sih? Perdamaian kita kok. Antara kita dengan proses yang Tuhan sedang kerjakan. Kadang kita ini berontak terus, gak terima. Kenapa aku harus ada di padang gurun? Kenapa aku harus ada di padang gurun? Kenapa aku harus ngalamin ini? Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku harus ditindas? Kenapa aku harus ditidakadili? Kenapa aku harus difitnah? Kita terus protes, berontak terus sama Tuhan. Tapi kalau kita berdamai dengan keadaan itu dan kita berkata, ya Tuhan, bahkan sakitku ini ada di dalam rencanamu. Aku jalani dengan mantap bersama dengan Tuhan. Bahkan ketidakadilan yang aku rasakan ini ada dalam rencanamu. Dan aku mengucap syukur di hadapanmu. Maka padang gurun itu akan Tuhan ubah jadi tempat penyediaan. Saya ambil secuplik tentang Lea. Saudara, saya ingat Lea. Dia punya sekian anak tapi anak keempat. Dari anak pertama dia terus kejar cintanya Yakub. Anak pertama dari Ruben dia bilang, kali ini suamiku akan mencintai aku. Kali ini suamiku akan memperhatikan aku terus sampai Lewi. Dan sampai anak yang keempat keluarlah Yehuda. Dan saat Yehuda lahir, Lea coba berkata, kali ini aku mengucap syukur. Udah gak fokus dengan tertindasnya dia. Udah gak fokus dengan ketidakadilan suaminya terhadap dia. Dia cuma berkata, kali ini aku mengucap syukur kepadamu.
Saudara, makanya Yehuda menjadi anak yang menerima tongkat kerajaan. Makanya disebut Yesus singa dari Yehuda, keturunan Yehuda. Kenapa? Karena lahir dari seseorang yang berdamai dengan keadaannya, yang sudah berdamai. Dan berkata, padang gurun ini pun aku lewati karena ini dalam rencana Tuhan. Dan aku berdamai, aku melewati padang gurunku dengan ucapan syukur. Yakub jadi cinta enggak? Enggak. Kondisi berubah enggak? Enggak. Tapi ucapan syukur itu melahirkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang kita inginkan dan apa yang kita kejar. Saudara, Hagar hari itu kabur lari. Sarai kemudian jadi sayang enggak sama Hagar? Enggak. Tapi saat dia berdamai, bukan keadaan yang berubah, hatinya yang berubah. Padang gurun yang harus dia lewatin, dia berkata, yes, ini padang gurun yang aku harus lewatin. Jalani bersama dengan Tuhan. Hari itu saya pernah protes terus sama Tuhan. Kenapa Tuhan ambil mama, kenapa Tuhan bawa papa dalam penjara. Sampai satu titik saya berdamai dengan padang gurun yang harus terjadi. Saya berkata, yes, ini memang sesuatu yang harus aku lewati. Dan padang gurun itu berubah jadi kesaksian yang indah. Berubah jadi penyediaan Tuhan yang begitu indah. Saat engkau berdamai dan engkau tahu itu padang gurun yang harus engkau lewati. Memang Tuhan sudah rencanakan kau harus lewati itu, ya udah gak apa-apa. Lewatilah, embrace it, lewatilah dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Maka ceritanya akan berbeda. Maka ceritanya akan berbeda. Ucapan syukurmu akan melahirkan Yehuda dalam hidupmu. Ucapan syukurmu akan membuat engkau melahirkan Ismail yang kemudian Tuhan berkata, aku menyertai dia. Dan aku akan bersama membesar menjadi bangsa yang besar. Berkat dari Abraham turun juga kepada Hagar dan kepada Ismail. Jangan takut untuk tertindas, saudara. Bahkan menurut saya kalau Hagar hari itu gak tertindas, justru dia gak akan bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi saya melihatnya sebagai justru itulah jalan Tuhan untuk memberkati Hagar. Itulah jalan Tuhan untuk Tuhan memberkati keturunan Hagar, Ismail dan seterusnya, saudara. So hari ini saya cuma mau berkata, dia Tuhan yang melihat. Dan di titik, saudara, saya mau tanya sih, apa yang bisa lebih rendah daripada Hagar sih? Udah cuma jadi madunya orang istilahnya gitu ya. Cuma jadi budak, cuma jadi istri kedua seorang tuannya, saudara. Diusir pula, ditindas pula, kembali lagi ditindas pula, diusir pula. Saudara, apa yang bisa lebih rendah dari seorang Hagar? Dan sampai hari ini dipandang antagonis sama orang juga. Tapi lihat baik-baik. Ada sepasang mata yang hari itu mungkin dia berkata, semua orang mandang aku hina, semua orang ngelihat aku rendah, semua orang anggap aku perempuan murahan. Tapi hari itu ada sepasang mata yang menatap Hagar dengan kasih, dengan cinta, sepasang mata yang berkata, Hagar, tahukah engkau justru dengan cara ini engkau akan terima berkat yang gak pernah engkau bisa terima sebelumnya. Justru dengan cara ini aku mau memberkati engkau, sepasang mata yang melihat dengan penuh cinta kepada seorang wanita yang direndahkan dan dilihat sebelah mata oleh semua orang. He is the God who sees. Dia adalah Tuhan, Allah El Roy yang melihat. Hari ini mari berdamai dan tatap matanya karena dia Tuhan yang melihat. Bahkan saat engkau di padang gurun sekalipun, dia sedang mencari engkau. Bahkan ada satu kata-kata yang saya sangat suka dari sebuah buku. Dia berkata seperti ini. Sebelum Hagar menemukan Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menemukan Hagar. Sebelum bahkan kita menemukan Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menemukan kita. Dan tangannya sedang merendahkan sesuatu yang indah. Amin. Boleh kita nyanyi lagu Tangan Tuhan sedang merendah. Hari ini dia Tuhan yang melihat. Saya gak tahu seberapa hatimu sedang bergejolak. Dan mungkin berkata, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Bahkan sakitmu, bahkan lukamu, bahkan penindasanmu ada di dalam rencananya. Setiap padang gurun yang kita lewati, Tuhan gak iseng, gak sengaja
ketindas, no. Semua ada di dalam rencananya. Dan semua menjadi sebuah rangkaian yang indah. Saat kelak kita selesai dengan semuanya, kita akan lihat Tuhan thank you ya. Saya rasa Hagar saat dia kembali, dia selesai dengan semuanya, dia tutup hidupnya dan dia lihat lagi rewind hidupnya. Saya rasa Hagar bersyukur Tuhan thank you ya. Kalau aku gak ditindas, aku gak bisa dapat berkat sedahsyat itu. Tuhan thank you ya. Kalau aku gak ditindas, aku gak akan merasakan mengenal Engkau sebagai Tuhan yang adil. Aku gak akan melihat Engkau sebagai Tuhan yang membela aku. Thank you ya Tuhan. Setiap yang kita alamin, Tuhan punya rencana yang ajaib di baliknya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan